Mengapa Bruno Fernandes seret gol? Gelandang Manchester United Bruno Fernandes tidak sesubur musim-musim sebelumnya. Fernandes mengungkapkan sejumlah alasannya. Bintang sepak bola Portugal itu menjadi salah satu pemain terpenting MU sejak bergabung pada musim dingin tahun lalu. Di setengah musim pertamanya, Fernandes tampil sensasional dengan mengemas 12 gol plus 8 dalam 22 penampilannya di seluruh kompetisi. Lalu, di musim penuh pertamanya pada 2020-2021 sebanyak 28 gol plus 17 assist dibukukan Fernandes dalam 58 penampilannya. Namun, pada awal musim ini, Fernandes baru mengemas 4 gol dalam 15 pertandingan meski mendulang 8 assist. Bruno Fernandes mengatakan, jumlah golnya menurun disebabkan beberapa faktor, salah satunya perubahan sistem yang diterapkan manajer MU Ole Gunnar Solskjaer. Selain itu, Fernandes tidak diberi banyak ruang gerak oleh tim lawan. Aku tidak mencetak banyak gol karena aku melewatkan golnya. Segampang itu saja, cetus Fernandes kepada Sky Sports. Cara kami bermain dalam 2 pertandingan terakhir, aku bermain sedikit lebih ke dalam. Ya, tapi itu karena kami mengubah sistem dan Anda harus beradaptasi. Semua orang beradaptasi masing-masing. Kami harus melakukan apa yang lebih baik untuk tim ini. Aku tahu orang-orang kesal karena statistik lebih rendah. Jumlah golku sedikit tapi jumlah asisku meningkat. Anggapannya adalah pemain-pemain yang mencetak gol itu selalu lebih baik dibandingkan mereka yang mencetakkan asis atau memainkan pertandingan dengan bagus. Pada musim lalu, semua orang seperti dia sudah mencetak banyak gol. Tapi dia juga mencetak gol lewat penalti dan dia tidak tampil bagus. Sekarang aku bermain dengan bagus yang memberikan banyak assist dan orang-orang bilang dia tidak banyak mencetak gol. Selalu saja ada masalahnya. Aku masih ingin mencetak banyak gol dan mencetak lebih banyak gol daripada musim lalu dan aku akan melakukan sebisa mungkin untuk mencapai level itu. Tapi kadang-kadang ya begitu. Tim-tim sudah mengenalku lebih banyak dan aku tidak mendapatkan ruang sebesar sebelumnya. Sekarang celah sempit untukku. Waktunya lebih sedikit pendek dan aku harus meningkatkan aspek itu untuk cepat menembak dan mengoper dan segalanya agar permainanku berhasil, ujar Bruno Fernandes. Guardiola, umur 75 tahun, Cristiano Ronaldo masih bisa cetak gol. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas yang dimiliki oleh striker Manchester United Cristiano Ronaldo. Guardiola bahkan mengklaim CR7 masih mampu mencetak gol di usia 75 tahun. Sejauh ini Ronaldo mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dengan mencetak 9 gol dan menyumbang 1 assist dari 12 penampilan di semua kompetisi. Bahkan Ronaldo beberapa kali menjadi pahlawan kemenangan MU. Ketajaman Ronaldo akan kembali diuji pada akhir pekan ini saat Man United menjamu Manchester City di Old Trafford, Sabtu 6 November malam waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan tersebut, Pep Guardiola lantas memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh Ronaldo dengan menyebut sang pemain masih mampu mencetak gol di usia 75 tahun. Dia akan mencetak gol di sepanjang hidupnya, ujar Guardiola kepada Sky Sports. Dia akan berusia 75 tahun, mungkin saat itu dia sudah pensiun. Tapi saat dia mengadakan pesta barbecue dan melakukan permainan sepak bola, dia mungkin masih bisa mencetak gol. Orang seperti ini sama halnya dengan Lionel Messi dalam 1 dekade terakhir, mereka hanya mencetak banyak gol. Dan bagaimana cara mereka membantu timnya menjadi juara menjadi bukti dari kualitas yang dimiliki. Guardiola menyebut baik kepulangan Ronaldo ke Premier League dan menilai sang pemain serta Man United menjadi kombinasi sempurna. Kepulangannya memberikan dampak bagus bagi Premier League. United adalah Ronaldo dan Ronaldo adalah United. Ini perpaduan yang sempurna. Itu memang bagian dari memori di masa lalu, namun mungkin saja akan menjadi bagian dari memori indah di masa yang akan datang, pungkasnya. Lima fakta seputar Erik ten Hag, pelatih calon pengganti Ole di MU. Nama pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, menjadi tren belakangan ini menyusul hasil minor yang didapatkan Man United. Pelatih berusia 51 tahun tersebut beberapa waktu lalu menaikkan kontrak anyar bersama The Golden Zonen hingga Juni 2023 mendatang. Bukan tanpa alasan ten Hag mencari incaran banyak klub, pasalnya ia mampu meracik skuad muda Ajax berbicara di kancah Eropa. Hal tersebut terbukti kala anak asuhnya menembus semifinal Liga Champions 2018-2019 dengan mengalahkan tim papan atas seperti Real Madrid dan Juventus.
Untuk kancah domestik, sejak menukangi Ajax pada 2017, Ten Hag telah mempersembahkan 5 gelar domestik seperti juara Eredivisie Belanda, KNVB Cup, dan Piala Super Belanda atau Piala Johan Cruyff. Pertama, dia adalah mantan pemain profesional. Erik ten Hag memulai karirnya di sepak bola sebagai pemain sebelum terjun ke dunia kepelatihan. Sayangnya karirnya semasa bermain kalah mentereng ketimbang kiprahnya sebagai juru taktik. Ten Hag diketahui menghabiskan karirnya sebagai pemain di Belanda. Ia berposisi sebagai bek tengah di mana klub yang paling lama dibelanya adalah FC Twente. Ia memulai karirnya dari 1989 dan gantung sepatu pada tahun 2002. Sepanjang karirnya sebagai pemain, ia hanya mampu meraih 1 gelar yakni KNVB Cup pada musim 2000 sampai 2001. Kedua, fakta awal kepelatihan. Pasca gantung sepatu pada 2002, Erik ten Hag berkecimpung di dunia kepelatihan di mana ia memulai karir melatih dari tim muda FC Twente hingga akhirnya menjadi asisten pelatih tim senior pada 2006. Setelah menimba ilmu di FC Twente, ten Hag menyeberang ke PSV Eindhoven juga sebagai asisten pelatih. Karir pertamanya sebagai pelatih pun baru ia dapatkan pada tahun 2012 kala menukangi Go Ahead Eagles. Fakta nomor 3, rekan Guardiola dan pernah melatih Bayern Munich. Dalam perjalanan karirnya sebagai pelatih, Ten Hag pernah menukangi Bayern Munich, tepatnya menukangi tim kedua Bayern Munich pada 2013. Saat menukangi tim kedua Bayern Munich, Ten Hag menimba ilmu dari pelatih tim utama di Rotten kala itu, yakni Pep Guardiola. Ilmu yang ia dapat pun mampu ia terapkan dengan baik di mana ia berhasil membawa FC Eintracht finish di tempat kelima dan menembus kualifikasi Liga Eropa. Fakta nomor 4, mengukir kisah manis dengan Ajax. Kisah sukses Ten Hag di FC Eintracht membuat Ajax lantas menangnya pada 2017. Tak butuh waktu lama ia membawa The Golden Zonen berbicara di pentas Eropa. Bermodalkan skuad muda, Ten Hag mampu membawa Ajax menembus semifinal Liga Champions 2018-2019 dengan melewati hadangan tim-tim besar. Di babak grup, Ajax mampu mengimbangi Bayern Munich di fase knockout. Real Madrid dan Juventus harus merasakan apiknya taktik Ten Hag. Dan yang terakhir adalah fakta kelima, filosofi dalam melatih. Sebagai pelatih, Ten Hag mengusung filosofi Johan Cruyff yang meyakini mengandalkan pressing, penguasaan bola, dan pergerakan tanpa bola. Di tangannya, Ajax bermain atraktif meski secara materi tak memiliki banyak nama besar atau pemain mahal layaknya klub-klub besar Eropa lainnya. Filosofi ini pun membawa Ten Hag mengukir catatan apik sejauh ini, di mana di tangannya The Golden Zonen punya persentase kemenangan sebesar 73,18%.